Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atas nama Ahmad Taufikur Rahman absen 3, Kusnia absen 7, Eki Faiza absen 11, Habib Musaki absen 15, Khotimatur Rahman absen 19, Lintang absen 23, Nazala Ayu absen 27, Rahma Delia absen 31, dan Rona Nurnabila absen 35. Materi yang akan kita jelaskan adalah materi tentang aliran Qadariyah dan tentang aliran Mu'tazilah. Yang pertama, untuk aliran Qadariyah. Sejarah Qadariyah. Aliran Qadariyah lahir dengan dilatar belakangi oleh kegiatan politik, yakni pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan dari Bani Umayyah. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib tahun 40 Hijriah, Muawiyah menjadi penguasa daulah Islamiyah. Para ulama yang salih banyak yang tidak setuju dengan gaya dan cara Muawiyah, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk menutupi kesalahan itu, mereka mengembalikan semuanya kepada Allah, bahwa semua yang terjadi atas kehendaknya. Dalam suasana inilah muncul Ma'fad al-Jauhani dan Ghalim al-Damashqi, dua tokoh pemberani yang melontarkan kritik terhadap Muawiyah, sekaligus menentang pernyataan teologis yang membenarkan tindakan politiknya. Menurut keduanya, manusia bertanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, serta menghancurkan kezaliman. Bila manusia memilih untuk melakukan perbuatan baik, maka dia akan mendapat pahala di sisi Allah dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Sedangkan mereka yang memilih melakukan perbuatan buruk akan mendapat siksa di akhirat kelak. Sesuai uraian di atas, pemikiran yang menonjol dari aliran ini adalah tentang perbuatan manusia dan kekuatan Tuhan. Dalam pandangannya, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan perbuatannya serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat kelak. Yang kedua ada aliran Mu'tazilah. Sejarah Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah lahir berawal dari tanggapan Wasil bin Atha atau salah seorang murid Hasan al-Basri di Basrah atas pemikiran yang dilontarkan Khawarij tentang pelaku dosa besar. Ketika Hasan al-Basri bertanya tentang tanggapan Wasil terhadap pemikiran Khawarij tersebut, dia menjawab bahwa para pelaku dosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir. Mereka berada dalam posisi antara mukmin dan kafir atau orang fasik. Kemudian, Wasil memisahkan diri dari jamaah Hasan al-Basri, dan gurunya itu secara spontan berkata, "I'tazal'anna." Wasil memisahkan diri dari kita semua. Karena itulah, kemudian pemikiran yang dikembangkan Wasil menjadi sebuah aliran yang oleh anggota jamaah Hasan al-Basri dinamai dengan Mu'tazilah. Corak pemikiran kalam Mu'tazilah lebih cenderung menggunakan pendekatan berpikir filsafat, sehingga aliran ini terkenal dengan aliran kalam rasional. Sebenarnya mereka sendiri menanamkan dirinya sebagai ahlu at-tauhid atau menjaga keesaan Allah, dan ahlu al-adl atau mempercayai dan meyakini penuh akan keadilan Tuhan. Karena rumusan-rumusan pemikiran kalamnya itu benar-benar menjaga kemurnian tauhid dan prinsip keadilan Tuhan, dan ajaran-ajaran pokoknya itu tertuang dalam rumusan Mabadi al-Hamsah atau 5 dasar ajaran, yaitu yang terdiri dari al-tauhid, al-adl, al-wa'du wal al-wa'id, al-manzilah baina al-manzilatain, serta amar ma'ruf nahi mungkar. Pokok ajaran Mu'tazilah. Pokok ajaran Mu'tazilah terdapat 5, yaitu tauhid atau keesaan Allah yang berisi 1. Mengingkari sifat-sifat Allah. Menurut kaum Mu'tazilah, apa yang dikatakan sifat adalah tak lain dari zatnya sendiri. 2. Al-Quran menurutnya adalah makhluk atau baru.
ketiga, Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, karena Allah tidak akan terjangkau oleh indera mata. Yang kedua, ada aliran al-adl atau keadilan Allah. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan apa yang diperbuat manusia. Apabila perbuatan baik, maka akan diberi balasan pahala, dan sebaliknya. Apabila berbuat buruk, maka akan mendapatkan dosa dan siksa. Dan perbuatan manusia itu murni dari manusia itu sendiri, karena Allah tidak campur tangan dalam perbuatan manusia. Yang ketiga adalah al-wa'du wal al-wa'id atau janji dan ancaman. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya, memberikan pahala kepada orang Muslim yang berbuat baik dan menimpa azab kepada yang berbuat dosa. Yang keempat ada al-manzilah baina al-manzilatain atau posisi di antara dua posisi. Karena prinsip ini, Wasil bin Atha memisahkan diri dari majelis Hasan al-Basri. Menurut pendapatnya, seorang muslim yang mengerjakan dosa besar, ia tergolong bukan mukmin tetapi juga tidak kafir, melainkan menjadi orang fasik. Jadi, kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman. Tingkatan seorang fasik berada di bawah orang mukmin dan di atas orang kafir. Yang kelima ada amar ma'ruf nahi mungkar. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar pada awalnya mempunyai kesamaan dengan ajaran Ahlus Sunnah, yaitu bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.